Nah, tapi kemudian ini menjadi semakin masif gitu. Nah, sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Bang Erwin, Kiara mengetahui kasus pagar laut ini tahun lalu. Pertama kali melaporkannya ke siapa? Kami sih tahun lalu masih berusaha melihat ya, dengan dan belum melakukan investigasi sebetulnya. Baru mendengar dari beberapa nelayan yang ada di wilayah. Termasuk dengan Pak Iwan ya? Iya, dengan kawan-kawan yang lain. Kurang lebih di sepertiga akhir tahun lalu lah. Kami mendengar mulai ada seperti ini, bahkan kami kemudian juga mendapat kabar bahwa sebetulnya ini udah dilaporkan begitu ya. Tapi tidak ada tanggapan dari aparat? Iya, tidak ada tanggapan yang cukup baik dengan respon yang cukup baik ya. Karena dari pertengahan sekitar September kalau nggak salah itu DKP kan sebetulnya sudah tahu dan juga sudah turun bahkan dengan KKP sendiri. Nah problemnya adalah biasanya saya kembali lagi ke penjelasan saya yang tadi bahwa ini sebetulnya berkaitan dengan terbitnya RT/RW ya. Jadi kalau di teman-teman yang perencana RT/RW itu biasanya ada istilahnya garis pantai yang direncanakan. Dan ini kemudian sebetulnya bentuk lain dari reklamasi ya. Upaya untuk mereklamasi itu di-adjust ke dalam kebijakan RT/RW itu. Nah, temuan kami sebetulnya kalau dari RT/RW Provinsi Banten yang ditetapkan bulan Maret, lokasi-lokasi yang ada SHGB. Maret 2023. 23, oke. Ya. Lokasi-lokasi yang ada SHGB yang diterbitkan pada bulan Agustus ini, itu sebetulnya ada di dalam garis pantai yang direncanakan tadi. Apakah di sini Anda ingin mengatakan ada keterlibatan sampai ke kepala daerah atau gubernur Banten? Itu bukan ranah kami untuk menyelidiki itu, ya. Silahkan itu urusan hukum. Tapi kami punya dugaan bagaimana mungkin ini tidak diketahui seperti itu. Karena bagaimanapun juga kalau sependek pengetahuan saya misalnya kawan-kawan di ATR BPN itu biasanya yang dipakai patokan bahkan peta delineasi tanpa kesepakatan BIG tahun 2017 kalau nggak salah. Itu yang biasanya dipakai untuk batas tanah ya, batas atau garis pantai gitu. Pak Wamen, ketika Pak Wamen pertama kali dilantik menjadi Wamen ATR BPR, apakah kasus ini ataupun kondisi pagar laut ini juga sudah menjadi atensi dari Kementerian Bapak sejak awal? Jadi pada saat kami dilantik 21 Oktober 2024, saya pribadi belum mengetahui terkait masalah pagar laut ini. Karena pertama memang sesuai tugas dan fungsi kami di Kementerian ATR BPN, kami kan memang secara pekerjaan kami adalah menyiapkan administrasi untuk sertifikasi legalitas dari hak atas tanah. Jadi memang disitulah domain kami bekerja. Sehingga kalau misalnya kami berikan analogi, misalnya ada orang membeli suatu tanah di kawasan Jakarta, di Bintaro misalnya, dia membeli tanah, nah dia urus sertifikatnya ke kantor ATR BPN. Di wilayah mana dia, di Jakarta Selatan atau Jakarta Utara dan lain-lain. Nah setelah membeli, tentunya setelah diberikan hak itu, jika semua sudah lengkap berkas dokumen dan secara formilnya, maka sertifikatnya akan dikeluarkan. Nah setelah sertifikat itu dikeluarkan, apakah mau digunakan untuk bangun rumah, apartemen, ruko dan lain-lain, itu akan diserahkan pada pemiliknya, mengurus perizinan. Nah perizinan ini tentu tidak melalui ATR BPN lagi, karena disitulah domain kami, sama halnya dengan pagar laut ini. Pembangunan pagar laut ini tentunya yang kami ketahui hanya fokusnya di penerbitan SHGB dan SHM yang ada di wilayah pantai Desa Kohot. Inilah yang menjadi titik utama kami. Mas Mukri, ini masalah sebenarnya kalau menurut ahli-ahli yang saya dengar di luar sana mengatakan ini sebenarnya gampang kok untuk tahu siapa pelaku atau dalang utamanya. Kenapa ini jadi ribet banget ya? Ya inilah, karena banyak orang nggak jujur. Siapa aja yang nggak jujur? Banyak nggak jujur ya, coba mulai pelaku-pelaku yang menerbitkan sertifikat siapa? Ya, mulai dari aparat pemerintah desa sampai dengan ke atasnya. Yang berkaitan langsung lah. Satu sisi ya, pagar. 2, HGB dan SHM. Nah, ini kan nggak jujur. Sebetulnya nggak jadi rumit kalau memang kita mau punya kemauan yang keras untuk menampilkan mana yang sisi kejahatan, mana sisi kebaikan. Pak Mukri, jadi menurut Anda ini bukan sekedar maladministrasi tapi memang tindak pidana? Betul.
tindak pidana karena dia unsurnya udah apa ya? Kejahatan itu sudah dibungkus dengan rapi. Tadi disebutkan di Perda Provinsi Banten ya, tata ruang tahun 2023. Sebetulnya garisnya itu sudah dipasang sejak jauh hari. Tahun 2011 udah dicantumkan nih kata dasarnya ya, angkanya. Luas Kabupaten Tangerang itu 95.900 hektar. Ditambah menjadi angkanya itu 103.000 hektar. Barangnya belum jadi. Oke, berasal dari yang pagar laut ini. Hasil tambahan reklamasi. Berarti dari Reklamasinya 2011. belum dilakukan, angka sudah dimasukkan dalam statistik. 2011. 2011 berdasarkan RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai tahun 2031. Artinya kalau dengar cerita Mas Mukri ini sebenarnya ada banyak sekali pihak-pihak yang terlibat untuk mendesain semua ini. Betul, bahkan ini yang kami sebut dengan by design. Jadi dia pasang dulu kerangkanya nih. Dia pasang dulu alat-alatnya nih. Nanti kira-kira kalau ibarat nelayan itu masang jaring dulu lah, mana yang masuk nih? Kena nih ikan. Tarik si jala ini kan. Nah, berapa tuh lingkarannya? Kira-kira sederhana itu. Makanya ya sekarang ini kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Bubar pun itu yang namanya pagar laut, dicabut seluruhnya yang namanya HGB. Katakanlah mau ilegal, mau nggak, misalnya pokoknya cabut. Misalnya nggak bakal memberhentikan langkah jahat untuk ngurug laut. Baik. Apa dasarnya? Kebijakannya juga nggak digugurkan. 2 bulan kita lengah, apalagi lebih jauh. Sekarang contohnya nih, pagar udah diaduin dari Juli sampai Agustus. 4 bulan kemudian dari 10 kilo jadi 30 kilo. Gagah amat nelayan ini. Baik, saya ke Mas. Kok bisa sampai nambah Pak Iwan. 20 kilo? Pak Iwan, kan ke Barreskrim hari Jumat pekan lalu ya, udah melaporkan. Sampai sejauh ini apa update dari Barreskrim untuk menindaklanjuti laporan Pak Iwan dan kawan-kawan? Iya, belum ada. Kita belum dapat kabar apa-apa. Baik, Pak Iwan, tadi Pak Mukri mengatakan bahwa dari 2011 itu sebenarnya sudah direncanakan. Kalau dari para nelayan sendiri melihat pagar itu sudah mulai mungkin satu persatu, itu terlihat sejak tahun berapa? Ya tadi persis, jadi ini kan awalnya sporadis. Makanya sebetulnya Itu tahun berapa? Tahun berapa Pak Keratnya itu? pagar laut itu dari dulu sudah ada. Tapi macam-macam memang. Ada yang memang dia itu untuk kerang hijau, ada yang untuk bagan, ada yang memang dia untuk tanah. Oke. Ada yang memang dia separuh kena abrasi, dia tancapkan pagar itu, memang dia abrasi dan kita tahu memang itu lahan dia. Lalu kemudian tanamnya mangrove karena fungsi curug-curugnya itu adalah untuk menahan supaya tanaman mangrove tidak terkena ombak. Ya. Itu memang ada. Nah, tapi kemudian ini menjadi semakin masif gitu. Nah, sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Itu Untuk jawabannya. Untuk PT. Nah, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu dia dipanggil oleh aparat desa. Ditakut-takuti. Makin lama makin masif. Akhirnya datanglah ke kantor desa bareng-bareng dengan nelayan yang lain. Kepala desa marah. Ini punya PT. Jangan sampai 1 batang pun dicabut karena Kantor desa mana Pak Iwan? saya sebutkan. Ya boleh, enggak apa-apa. Oke. Salah satunya ya, Kepala Desa Arun misalnya yang ada di Tanjung Pasir. Rekamannya jelas, videonya jelas, datanya ada kita punya. Nah, artinya ini kan temuan yang terjadi di lapangan. Kan itu masyarakat itu sederhana. Kalau memang ini melanggar hukum, yang mau ya ditindak gitu loh. Pelakunya ada, Baik. bisa ditelusuri. Yang kedua, saya juga ingin objektif. Tadi saya sepakat dengan Cak Rofi, kita harus mengedukasi juga masyarakat. Saya kebebanan amanah dari warga Banten yang memang tanahnya kena abrasi. Ada beberapa langsung menyampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang menonton hari ini. Lahan mereka memang kena abrasi dan mereka ikhlas lillahi ta'ala itu untuk negara dimanfaatkan untuk seluas-luas dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Tapi mereka tidak ridho dunia akhirat apabila ini disalahgunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda tetap berinterupsi.